Banyak orang bilang, kalau mau gula darah turun, jangan makan nasi. Padahal, benar nggak sih nasi itu musuh bagi orang tua? Coba kita pikir pelan-pelan ya. Seumur hidup kita makan nasi setiap hari. Dari kecil sampai sekarang, nasi selalu ada di meja makan. Lalu, kenapa sekarang nasi tiba-tiba dianggap berbahaya? Sebenarnya bukan nasinya yang salah. Yang sering keliru itu caranya kita makan nasi. Kapan makannya, seberapa banyak, dan dengan apa kita makan. Itulah yang menentukan apakah nasi membuat tubuh sehat atau malah bikin gula naik. Kalau tahu rahasianya, nasi justru bisa jadi sahabat yang menenangkan. Bisa bikin tubuh kuat, gula darah lebih stabil, dan hidup terasa lebih ringan. Banyak orang tua takut makan nasi, lalu diganti roti atau makanan aneh-aneh. Padahal, tubuh kita sudah terbiasa dengan nasi dari dulu. Yang dibutuhkan bukan mengganti nasi, tapi memperbaiki cara makannya. Hari ini, saya ingin ajak Bapak dan Ibu belajar pelan-pelan bagaimana makan nasi dengan cara yang benar, supaya tetap bisa menikmati makanan kesukaan, tapi gula darah tetap aman. Kadang kita tidak sadar, hal kecil yang kita ubah bisa membawa dampak besar bagi tubuh. Termasuk dalam cara kita makan nasi setiap hari. Kalau dulu kita hanya tahu yang penting kenyang, sekarang kita mulai belajar bahwa yang penting adalah bagaimana nasi itu masuk ke tubuh kita dengan cara yang lebih bijak. Pelan-pelan saja ya. Mari kita bahas satu persatu supaya lebih mudah dipahami. Pertama, tentang jenis nasi yang kita pilih. Selama ini, kebanyakan orang hanya kenal nasi putih. Putih, lembut, enak dimakan. Tapi di balik rasanya yang enak, nasi putih cepat sekali menaikkan gula darah. Coba sesekali ganti sebagian nasi putih dengan nasi merah atau nasi coklat. Teksturnya memang agak keras di awal, tapi tubuh cepat terbiasa. Seratnya tinggi, jadi kita lebih lama kenyang. Nafsu makan juga lebih terkendali. Kalau terasa sulit, tidak apa-apa, mulai sedikit dulu. Campur setengah putih, setengah merah. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Yang penting, tubuh kita pelan-pelan belajar menerima perubahan kecil itu. Sekarang kita bicarakan soal porsi. Banyak orang bilang, saya cuma makan nasi kok. Tapi tanpa sadar, satu piring bisa penuh sampai tumpah. Tubuh orang tua tidak butuh nasi sebanyak dulu. Coba mulai dari setengah piring kecil saja. Isi separuh piring dengan sayur, lalu tambahkan sedikit lauk. Kalau masih lapar, boleh tambah sayur atau lauk, bukan nasi. Triknya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Tubuh terasa lebih ringan, dan gula darah tidak melonjak tinggi setelah makan. Makan perlahan, kunyah dengan tenang, nikmati setiap suapan. Makan yang tenang akan membantu pencernaan bekerja lebih baik. Sekarang, mari kita lihat apa yang sering terlupakan. Nasi tidak boleh dimakan sendirian. Kalau nasi sendirian, dia cepat sekali berubah jadi gula. Tapi kalau ditemani sayur dan protein, proses penyerapan jadi lambat. Artinya, gula darah tetap stabil lebih lama. Coba bayangkan, sepiring nasi merah dengan sayur bening dan ikan panggang, sederhana tapi menyehatkan. Atau nasi putih dengan tempe dan lalapan segar. Tidak perlu mahal, yang penting seimbang. Nasi itu seperti anak kecil. Kalau dia ditemani teman baik, dia jadi tenang. Kalau sendiri, dia cepat berulah di dalam tubuh kita. Selain itu, cara memasak nasi juga berpengaruh besar. Banyak orang suka nasi yang lembek sekali, padahal itu membuat kadar gulanya naik cepat. Masaklah nasi yang agak merah, tidak terlalu lembut. Kalau mau lebih baik lagi, dinginkan nasi selama beberapa jam sebelum dimakan. Nasi yang sudah dingin mengandung pati resisten, yang membuat gula tidak mudah diserap oleh tubuh. Boleh juga tambahkan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun saat menanak nasi, itu membantu menstabilkan kadar karbohidratnya. Tapi hindari nasi goreng yang penuh minyak dan kecap. Ya,
rasanya memang enak, tapi efeknya tidak baik untuk gula darah. Lebih baik nasi kukus yang sederhana, hangat, dan bersih. Dan terakhir, waktu makan juga penting sekali. Tubuh kita bekerja lebih baik di pagi dan siang hari. Saat itu kita masih aktif bergerak. Jadi, energi dari nasi bisa digunakan dengan baik. Tapi kalau makan nasi terlalu malam, apalagi sebelum tidur, gula tidak sempat terbakar, akhirnya disimpan jadi lemak. Cobalah makan malam sebelum jam 7. Setelah itu, cukup minum air putih atau teh hangat tanpa gula. Setelah makan, jangan langsung berbaring. Jalan pelan-pelan di rumah atau duduk sambil ngobrol dengan keluarga. Gerakan ringan itu membantu gula darah turun perlahan. Kalau dilakukan dengan sabar, hasilnya akan terasa. Nah, dari 5 hal sederhana ini, kita bisa melihat satu hal penting. Nasi sebenarnya bukan masalah, asal kita tahu caranya. Dengan memilih nasi yang tepat, makan secukupnya, menambah sayur dan lauk sehat, memasak dengan benar, serta makan di waktu yang pas, tubuh kita bisa tetap sehat. Tidak ada yang perlu ditakuti dari nasi. Yang dibutuhkan hanyalah kebiasaan baru yang lebih bijak. Pelan-pelan saja, yang penting konsisten. Karena hidup sehat itu bukan soal larangan, tapi soal mengerti apa yang baik untuk diri sendiri. Jadi, kalau kita lihat lagi, sebenarnya nasi bukanlah musuh tubuh kita. Yang membuatnya tampak berbahaya hanyalah cara kita memperlakukannya. Kalau kita makan dengan bijak, memilih dengan tenang, dan tahu batasnya, nasi bisa jadi sumber energi yang baik untuk tubuh di usia senja. Tidak perlu takut, tidak perlu berhenti makan nasi. Cukup ubah sedikit kebiasaan, dan tubuh akan berterima kasih. Hidup sehat itu bukan soal pantangan, bukan juga tentang menahan diri sampai tersiksa, tapi tentang menemukan keseimbangan antara yang kita suka dan yang tubuh butuh. Makan nasi tetap boleh, asal tahu caranya. Seperti hidup, semua butuh aturan dan ketenangan. Kalau dijalani dengan sabar, hasilnya akan terasa. Tekanan darah lebih stabil, gula tidak melonjak, tidur lebih nyenyak, dan yang paling penting, hati terasa lebih damai. Saya ingin Bapak dan Ibu ingat satu hal. Setiap sendok nasi bisa jadi sumber penyakit, tapi juga bisa jadi sumber kehidupan. Semua tergantung bagaimana kita menjalaninya. Kalau Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, coba bagikan ke teman, ke anak, atau ke tetangga yang sering khawatir soal gula darah. Tulis juga di kolom komentar. Apakah Bapak dan Ibu lebih suka nasi putih, nasi merah, atau nasi jagung? Mari kita belajar bersama pelan-pelan supaya makan tetap nikmat tapi tubuh tetap sehat sampai tua.